Pernahkah kamu sadar bahwa semua teknologi di dunia ini, dari smartphone di tanganmu sampai roket yang menembus langit, semuanya bermula dari satu hal kecil, pikiran manusia. Iya, pikiran adalah sumber dari setiap kemajuan teknologi. Tapi di sisi lain, teknologi juga membentuk cara kita berpikir. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya mengendalikan siapa? Kita yang mengendalikan teknologi, atau teknologi yang kini mengendalikan kita? Dalam sejarahnya, setiap lompatan peradaban dimulai dari lompatan berpikir. Ketika manusia menemukan api, ia belajar mengendalikan alam. Ketika ia menciptakan mesin, ia belajar mempercepat waktu. Dan ketika ia menciptakan komputer, ia mulai menciptakan dunia baru, dunia digital. Namun, ilmu dan teknologi hanya menjadi kekuatan ketika disertai dengan nilai. Tanpa nilai, pengetahuan bisa berubah menjadi senjata. Foucault menyebutnya power knowledge, pengetahuan yang bukan lagi alat kebaikan, tapi alat kekuasaan. Hari ini kita hidup di masa yang disebut era kontrol. Semua hal diukur, direkam, dianalisis. Dari langkah kaki, belanja online, sampai cara berpikirmu di media sosial, semuanya bisa diprediksi oleh sistem. Teknologi seperti cermin besar yang merekam isi kepala manusia. Masalahnya, cermin itu juga bisa mengubah pantulannya. Kita mulai berpikir seperti mesin, cepat, praktis, tapi dangkal. Informasi berlimpah, tapi pemahaman menipis. Kita tahu banyak, tapi jarang merenung. Padahal, berpikir tidak bisa digantikan oleh algoritma. Mesin bisa meniru logika, tapi tidak bisa memahami makna. Ia bisa menjawab apa, tapi tidak pernah mengetahui mengapa. Dan disitulah letak keunggulan manusia. Dalam Islam, pengetahuan tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu diikat oleh hikmah, kebijaksanaan. Hikmah inilah yang membedakan antara ilmu yang mencerahkan dan ilmu yang menyesatkan. Seperti api, di tangan orang bijak, ia menerangi. Di tangan yang lalai, ia membakar. Kita sering berpikir bahwa teknologi membuat kita lebih bebas. Padahal, jika tidak disertai kesadaran, teknologi justru mempersempit kebebasan berpikir. Kita terjebak dalam kotak algoritma, hanya melihat apa yang ingin kita lihat dan percaya apa yang ingin kita percaya. Otak kita perlahan kehilangan kemampuan untuk bertanya. Padahal, semua penemuan besar justru dimulai dari satu pertanyaan sederhana. Mengapa? Ilmu dan iman seharusnya berjalan seimbang. Ilmu tanpa iman melahirkan kehancuran. Iman tanpa ilmu melahirkan kebodohan. Keduanya adalah sayap yang membawa manusia terbang tinggi. Maka tugas kita di era modern ini bukan menolak teknologi, tapi mengembalikannya pada nilai-nilai kemanusiaan. Menjadikan pikiran bukan hanya cerdas, tapi juga beradab. Teknologi hanyalah perpanjangan dari akal. Jika akal sehat, teknologi jadi rahmat. Tapi kalau akal rusak, teknologi jadi fitnah. Kekuatan berpikir sejati adalah ketika manusia mampu mengendalikan ciptaannya. Ketika teknologi dipakai untuk memuliakan manusia, bukan menundukkannya. Ketika data digunakan untuk menolong, bukan memanipulasi. Ketika pikiran tetap menjadi pengendali, bukan yang dikendalikan. Karena sesungguhnya teknologi hanyalah cermin dari pikirannya. Jika pikiran terang, dunia pun ikut bercahaya. Kalau kamu merasa video ini membuatmu berpikir tentang hubungan antara pikiran dan teknologi, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita lanjut ke episode berikutnya, Paradigma dan Sistem Berpikir Islami.